Berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Shalom saudara. Sekali lagi shalom. Welcome back to the church. Senang sekali dapat menyambut saudara sekalian dalam rumah Tuhan. Dan pada hari ini kita percaya bahwa penyertaan Tuhan selalu ada buat kita semua. Amin. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan selalu ada buat kita. Yang setuju mari berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Dan pada hari ini kita akan belajar satu lagu baru dari NDC Worship. Judulnya Lagu Cinta Untukmu. Melalui lagu ini kita mau siapkan hati kita, hidup kita, untuk menjadi lagu cinta yang terbaik buat Tuhan. Di hati kami Tuhan. Tak sebatas lagu, tak sebatas perlu, ku datang Tuhan. Amin. Tak hanya berkat-Mu menyentuh hatimu, rinduku Tuhan. Selidiki hati kami, selidiki hatiku, apa ku sungguh mengasihimu. Tuhan, ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau beri. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untukmu. Amin. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Mari sama-sama nyatakan, tak sebatas lagu, tak sebatas lagu, tak sebatas perlu, ku datang Tuhan. Oh, tak hanya berkat-Mu menyentuh hatimu, rinduku Tuhan. Selidiki hati kami Tuhan, selidiki hatiku, apa ku sungguh mengasihimu. Tuhan, ini yang kami punya. Tuhan, ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau beri. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untukmu. Saudara, kita bangkit berdiri. Angkat tanganmu saudara. Serahkan hatimu, hidupmu kepada Tuhan. Selidiki hatimu, apa ku sungguh mengasihimu. Tuhan, ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau beri. Kasih-Mu buat kami mengerti Tuhan. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini. Mari saudara, kita angkat tangan kita, nyatakan lebih sungguh. Ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau beri. Kasih-Mu Yesus, kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untukmu. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu
Hidupku ini lagu cinta untukmu. Mari angkat suara, mari sembah nama Tuhan kita yang baik, Tuhan yang begitu luar biasa. Oh, kami rindu hadirat-Mu, kami rindu hadirat-Mu. Oh, Yesus, mari sembah nama Tuhan. Oh, Kau luar biasa. Kami Tuhan, hati yang tulus datang ke dalam hadirat-Mu, bukan karena perlu kami, bukan hanya sekedar lagu, tapi kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, karena kami rindu akan Kau, kami rindu menyentuh hati-Mu Yesus. Oh, Yesus, mari angkat suara-Mu, mari angkat suara-Mu, dan sembah Tuhan. Kau luar biasa. Sembah nama Yesus. Katakan dengan imanmu, Kaulah segalanya bagi hidup kami. Oh, Yesus, haleluya. Selidiki hatiku, apa ku sungguh mengasihi-Mu. Oh, Tuhan, ini yang ku punya, amin, yang telah Kau beri, kasih-Mu Yesus. Oh, buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta-Mu Tuhan, ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau beri. Oh, kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untukmu. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untukmu. Berikan sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan kita. Kau luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu di tempat ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan punya Allah yang begitu luar biasa. Pakai hidup kami Tuhan, sehingga menjadi persembahan yang harum bagi nama-Mu Tuhan. Dan sebentar kami ingin memuliakan nama-Mu Tuhan, biar kiranya semua pujian kami hanya nama-Mu ya Tuhan bertahta di atas segalanya. Terima kasih Tuhan, kami telah siap untuk memuji memuliakan nama-Mu. Haleluya. Amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Kita sama-sama mau satukan hati kita untuk datang ke Yesus. Amin. Tepuk tangan di atas kepala kita. Come on. One God, one Lord, Jesus the Savior, one hope for all humanity. Sing one grace for all sins. We are forgiven.
for all eternity. Hallelujah. One body, the Church of Christ. One purpose unites our lives to glorify the one and only God. Lambaikan kedua kata Tuhan. United we stand. Many hearts and one. United we sing. Let your kingdom come. Unite us to see the will of love be done. Unify our hearts and make us one. Haleluya. Berapa banyak yang mau datang ke hadirat Tuhan? Kita sama-sama satukan hati kita, amin. Bertepuk tangan bersuka cita untuk Yesus Kristus. Bersama-sama katakan, one God, one Lord, Jesus the Savior. One hope for all humanity. One grace for all sin. We are forgiven, amen. Thank you, Jesus. New life for all eternity. One body, the Church of Christ. One purpose unite our lives to glorify the one and only God. Sama-sama lambaikan tanganmu. United we stand, amen. For many hearts as one. United we sing, let your kingdom come. Let your kingdom unite us to see your will on earth be done. Unify our hearts and make us one. Hallelujah. Kita sama-sama bersuka cita hari ini, amin. Kita mau satukan hati kita lebih lagi. Kita mau datang menyembah ke hadirat Tuhan. One body, the Church of Christ. Come on. One purpose unites our lives to glorify the one and only God. United we stand. Come on, church. Many hearts as one. United we sing, let your kingdom come. Let your kingdom Hallelujah. Unite us to see the will of love be done. Unify our hearts. United we stand. For many hearts as one. Amen. United we sing. Let your kingdom come. Unite us to see your love be done. Unify our hearts and make us one. Bertepuk tangan bersuka cita. Kita bersatu hati untuk Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Yang bersuka cita teriakan haleluya. Haleluya, kita punya Allah yang tak tertanding, ya men. Semua yang percaya mari sama-sama sorakan yang terbaik buat Tuhan kita. Come on. Woo. Come on, ini si make some noise. Mari nyatakan. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada, amin. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Haleluya. Semua musuh pun gemetar
pendengar nama-Mu Tuhan, sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara dengan-Mu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Semua bisa lebih semangat lagi, amin. Mari sama-sama nyatakan. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Mari siapa saudara? Tak ada kerajaannya, tak akan tergoyahkan. Semua musuh gemetar, semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak-sorakan sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara dengan-Mu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Mari tepuk tangan dan kepala kita buat Tuhan, karena Dia layak dipuji. Satu-satunya penebus dalam hidup kita, Allah yang tak tertandingi. Yesus, kami muliakan nama-Mu. Come on and sing back so loud. Tak ada yang setara dengan-Mu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi di dunia. Kerajaan-Mu lebih lagi nyatakan, sungguh tak tertandingi, setara dengan-Mu. Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Berikan kemuliaan sorak-sorak terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Senang berjumpa dengan saudara dalam ibadah online hari ini. Dan berikut NDC News. Ibadah Minggu 20 Juni tersedia online melalui YouTube channel NDC. Dan perjamuan kudus untuk ibadah online diadakan setiap minggu ketiga, yaitu pada Minggu 20 Juni. Berikan dukungan Anda dengan like ibadah hari ini dan subscribe YouTube channel NDC untuk mendapatkan pemberitahuan konten ibadah berikutnya dari NDC. Saudara, renungkanlah firman Tuhan melalui Revive yang tersedia di platform media sosial dan aplikasi NDC. Menanamkan dasar firman Tuhan yang kuat sejak dini sangatlah penting. Untuk itu kami mengajak putra-putri Anda bergabung dalam Kids at Home, tersedia di YouTube channel NDC setiap hari Minggu pukul 9. NDC Youth Online Service tersedia di YouTube channel NDC Youth setiap Sabtu pukul 16. Encounter Night bersama Pastor Josia Abdi Saputra tersedia di YouTube channel NDC setiap Rabu pukul 19.30. NDC Women setiap Kamis pukul 10 diadakan secara online. Dapatkan link ibadah melalui akun Instagram @NDCWomen.
Bagi saudara yang baru bergabung bersama kami dan ingin memiliki komunitas rohani atau core, silakan mendaftar melalui aplikasi NDC. Dan nantinya kami akan mengarahkan saudara bergabung ke dalam keluarga rohani untuk saling mendukung dan mendoakan. Pertemuan core dilakukan secara online. Saudara dapat memberikan persepuluhan dan persembahan dengan cara transfer bank ke rekening BCA di nomor 704 030 8282 atas nama Nafiri Allah, atau melalui website dan aplikasi NDC Ministry di menu Giving. Dapat juga dengan melakukan scan kode QR yang tertera di layar dengan menggunakan beberapa aplikasi berikut ini. Bagian yang terbaik telah dirilis di YouTube channel NDC Worship dan audio digital platform seperti Spotify, Apple Music, Joox, dan TikTok. Berikut hotline NDC yang dapat dihubungi jika saudara membutuhkan pelayanan dari gereja. Kami akan segera menghubungi dan melayani saudara. Untuk permohonan doa dan kesaksian atas jawaban doa Anda, kirimkan melalui WhatsApp chat di nomor hotline prayer berikut. Ada pendoa NDC yang siap berdoa bersama Anda. Sekian NDC News hari ini, tetap hidup sehat dan ikuti protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Tuhan Yesus memberkati. Hanya Engkau saja yang layak menerima setiap pujian dan penyembahan kami, Tuhan. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands to worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands and worship as we lift your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no the glory and the honor. Yes, God. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no di dalam hadirat Tuhan saya minta semua untuk bangkit berdiri. Sembah Dia.
Kami bersyukur kami dipertemukan dalam ruangan ini ada maksud Tuhan. Sehingga siapapun kami yang hadir hatinya pasti sudah disiapkan oleh Tuhan. Hamba-Mu tinggal menyampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami. Sehingga kami pulang dari tempat ini kami mendapatkan sesuatu yang baru. Ajar kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu Tuhan. Supaya kami tidak salah melangkah dalam banyak hal. Dan bukan hanya itu saja, di tengah situasi hari ini kami tahu hanya firman Tuhan yang dapat menolong kami. Sehingga semua yang hadir pasti diberkati Tuhan dan dilawat oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua diberkati Tuhan bersama saya katakan amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Shalom. Apa kabar ibu bapak saudara sekalian? Di nama Tuhan kita ada di tempat ini, senang ya bisa bertemu di ibadah offline. Dan mungkin saudara yang baru pertama kali datang di ibadah offline seperti ini ada rasa rindu juga ya untuk datang bertemu dengan jemaat Tuhan. Tapi bagi mereka di masa sebelum pandemi nggak pernah ke gereja, alasan pandemi paling enak untuk mereka tidak mau datang ke gereja. Gitu ya, apalagi kalau ibadah online, aduh Pak, ibadah online nggak ada hadirat Tuhan Pak, lebay banget nggak sih? Wah kalau ibadah online saya nggak beda Pak, rasanya beda. Bukan begitu saudara, saya mau sampaikan ya Tuhan bukan hanya hadir di tempat ini. Tuhan hadir dimanapun, karena dia adalah omnipresent, tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Masalahnya sikap hatimu siap atau tidak. Kalau kita ikut ibadah online, hatimu sudah siap, ya nggak? Bangun tidur, udah disiapin mandi segala macam. Ini nggak bangun tidur masih pakai selimut nonton. Ini pendetanya khotbahnya nggak bagus ganti begitu. Jadi begitu. Jadi kadang-kadang kurang menyiapkan hati. Bagaimana engkau bisa merasakan hadirat Tuhan? Begitu juga saudara datang ke gereja. Kalau engkau datang ke gereja hatimu nggak siap juga, duduk bengong. Pujian gak ikut memuji Tuhan. Menyembah Tuhan juga tidak menyembah Tuhan. Lagi online gak menyembah Tuhan, lagi online tidak memuji Tuhan. Datang ke gereja juga tidak ikut pujian. Jadi masalah juga. Dengar firman Tuhan blank. Karena pikirannya lagi di mana-mana. Di kompor udah dimatiin apa belum ya? Pikirannya macam-macam saudara. Pasti begitu. Jadi ini masalah kesiapan hati sih sebenarnya. Kalau hati kita siap, mau di online, mau di offline, pasti hadirat Tuhan terjadi. Ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, semua yang jemaat yang hadir dalam ruangan ini, Tuhan itu bisa berbicara kepada kita dengan cara apapun. Lewat pandemi ini Tuhan bisa bicara kepada kita. Bisa bicara temanmu kena COVID, tapi kamu bisa lihat kesaksiannya bagaimana dia bisa berjuang dalam segala hal. Dia kena penyakit. Jadi dari hidup orang aja kita bisa mengerti tentang Tuhan itu baik. Sebenarnya banyak cara saudara, Tuhan itu punya banyak cara untuk dapat berbicara kepada kita masing-masing. Nah saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus. Hari ini saya mau berbicara tentang, ini saya dapat maju di endorse. Gue 4 kali ibadah, sekali ibadah dapat berapa Dan? Jadi ini core nih. Nah kita akan mau bahas nih core-nya, apa sih fungsinya? Karena NDC adalah core. Inti ya misalnya, NDC adalah core, NDC adalah pemuridan. NDC adalah memuridkan untuk menjadi murid. Itu pasti bicara tentang kualitas. Kualitas pasti kan bicara tentang rohani. Supaya saudara tuh tidak goyah dalam menghadapi apapun. Putus asa, putus hati nggak ada ya, patah hati. Itu tidak mungkin goyah. Nah hari ini kita mau berbicara tentang hal ini, tapi lebih kepada hal yang harus saudara paham dulu. Begini saudara. Allah itu dalam perjanjian lama, kalau saudara baca Alkitab, Allah dalam perjanjian lama itu jauh sekali saudara. Allah itu bisa bicara kepada umat ya, kepada nabi-nabinya, kepada rasulnya itu secara audible. Jadi sering sekali kita baca di dalam Alkitab, Tuhan berbicara kepada Musa, Tuhan berbicara kepada Abraham, Tuhan berbicara kepada Ishak, Tuhan berbicara kepada siapapun. Lewat seorang nabi Samuel sampaikan kepada Daud. Jadi itu bicaranya audible. Samuel dapat mimpi audible. Jadi Tuhan bisa bicara langsung ngomong atau lewat mimpi. Itu cara Tuhan di dalam konteks perjanjian lama. Perjanjian lama nih. Dalam konteks perjanjian baru. Jadi perjanjian lama itu Allah itu bisa bicara dengan banyak hal. Lewat malaikat bisa, bicara langsung bisa, the other form bisa. Other form apa? Semak belukar. Waktu Musa dipanggil, Musa. Itu diomong dari semak belukar gitu ya. Jadi Tuhan bisa pakai segala cara untuk menyampaikan isi hatinya kepada umat pilihannya. Gitu, selesai sampai di situ. Dalam konteks perjanjian baru, maka Allah yang jauh di ujung sana, yang tidak terlihat, yang transenden, menjadi Allah yang imanen, yang real. Maka Allah itu yang menjadi real bagi kita, dia mau sama dengan kita, maka Allah itu adalah roh. Maka dalam Yohanes pasal yang ke-1 ayat ke-1, pada mulanya adalah firman. Firman berjalan bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Turun ke ayat 14, firman itu telah sungguh-sungguh menjadi manusia, menjadi daging. Logos, egeneko,
Tu sarke, sungguh-sungguh menjadi manusia. Siapakah itu? Yesus. Yesus human being. Dia datang dalam dunia bukan sebagai Tuhan. Kalau dia datang sebagai Tuhan, maka dia tidak boleh disalib. Karena kalau Tuhan disalib, maka teologi kita salah. Maka orang di luar sana berkata, kok Tuhan Yesus, Tuhan lu disalib? Karena nggak pernah Tuhan Yesus yang disalib. Yang disalibkan adalah Yesus sebagai manusia. Human being-nya. Maka ketika Yesus lakukan banyak perkara besar, mukjizat-mukjizat, dan kemudian pengajaran-pengajaran yang sehat, pengajaran yang membangun, menegur mereka, dan memberikan buat hal yang baik sekali. Maka mereka melihat dalam diri Yesus, kok ini orang kalau ngomong punya kuasa. Dalam Matius pasal yang ke-7, 6, 7, 8. Di tanggapan terakhir Matius 7, di ayat terakhir, para orang yang dengarkan Yesus berkhotbah bilang bahwa ini orang kalau khotbah punya kuasa. Ini orang kalau ngomong punya kuasa. Maka mereka terkesima. Lihat Yesus lakukan itu. Jadi banyak orang yang melihat Yesus ini adalah seorang nabi besar. Bahkan ada dikatakan engkau Mesias. Perkataan itu disampaikan oleh perempuan Samaria dan disampaikan oleh Petrus. Ketika Yesus bertanya, siapakah aku ini? Mereka bilang, kamu Elia dan bla 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 bla. Petrus katakan, engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Maka Yesus bilang, Petrus ingat baik-baik, perkataanmu itu bukan dari kamu, tapi dari Bapa. Selesai sampai di situ. Akhirnya Yesus itu bicara kepada para murid-muridnya dan orang di lingkarannya dia bilang apa? Anak manusia akan mati di bumi dan akan tinggal di dalam bumi selama 3 hari. Dan dia akan bangkit. Itu yang ngomong Yesus sebelum dia mati. Maka ketika dia mati, mulailah Maria datang ke kubur Yesus. Ketika dia datang ke kubur Yesus, dia lihat Yesus tidak ada lagi di kuburan itu. Tapi dia menangis. Malaikat langsung bilang sama Maria, Maria, yuk kenapa nangis? Kenapa malaikat itu bilang, kenapa kamu menangis? Karena seharusnya Maria tidak boleh nangis. Karena Yesus sudah bilang, aku pada hari yang ketiga akan bangkit. Kalau Yesus ada di situ dan dia tidak bangkit, harusnya Maria menangis. Kenapa lu gak jadi bangkit? Ya bangkit dong. Jangan bikin malu gua. Karena apa yang Yesus katakan tidak boleh diingkari. Dia bilang 3 hari bangkit, dia akan bangkit. Nah waktu dia bangkit, harusnya Maria gak boleh nangis. Tapi apa? Bersorak-sorak, memuji Tuhan. Karena dia adalah pribadi yang layak untuk dipercaya. Tiba-tiba ada Yesus di situ, berdiri lihat Maria juga menangis. Yesus ngomong apa sama Maria? Kenapa kamu menangis? Dia lihat Yesus, dia anggap Yesus itu tukang kebun. Kamu lihat gak Tuanku? Untung Yesus bukan gua. Kalau gue jadi Yesus, gue cubit lu. Kalau jadi pemimpin di core, sering sekali kayak begitu jadi leader. Ada members yang nanya-nanya gak karu-karuan. Ini ada jemaat DM saya. Gak tahu jemaat mana. Masuk ke Instagram saya. Pak Pendeta, saya dipecat dari pekerjaan. Iya, sekarang saya disuruh Pak koordinir judi online. Saya masukin barang-barang ilegal Pak. Ini uangnya gede Pak, hanya 3 bulan aja Pak buat hidup Pak. Kira-kira boleh gak? Saya jawab sama dia, menurut lu boleh apa enggak? Ini kadang-kadang nih orang tahu tapi dia gak mau jawab, suruh kita yang jawab. Ini dapat anggota core kayak begini gue sakit kepala punya loh, gue kasih tahu sama lo. Ini sebenarnya dia mancing kita supaya kita kasih jawaban. Ya ilah. Langsung Yesus panggil Maria itu dengan namanya. Maria, Rabi, kaget dia. Dia pergi ketemu murid-murid, dia bilang apa? Aku telah melihat Tuhan. Ketika Yesus bangkit dari orang mati, kenapa dia gak langsung take off ke surga? Harusnya dia bisa take off dong ke surga. Waktu bangkit dia take off. Kalau dia take off, gereja ini gak ada. Saudara gak ada. Saya gak berkhotbah. Kenapa? Muncul gosip di mana-mana. Masuk di TikTok. Gosip pasti di mana-mana nih. Waduh udah macam-macam saudara pasti ngomongnya. Yesus langsung kumpulin. Ketemu dengan murid-muridnya selama 40 hari. Setelah dia ketemu para muridnya penampakan diri. Baru hari Pentakosta. Sebelum hari Pentakosta dia naik ke surga. Dia ngomong, hei ingat baik-baik. Aku akan memberikan kepadamu seorang penolong. Kamu tidak lagi menjadi seorang yatim piatu. Aku akan memberikan kepadamu seorang penolong. Dia akan menghibur engkau, menguatkan engkau, yang menyelamatkan engkau, yang menginsafkan engkau akan dosa. Ketika Yesus bicara demikian, dia menghembuskan Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus. Mereka diterima Roh Kudus. Baru Yesus terangkat ke surga. Sebelum terangkat ke surga, Yesus bilang, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka. Dan Rohku akan menyertai engkau sampai dengan selama-lamanya. Janji Tuhan, dia sudah pergi ke surga. Ngapain dia ke surga? Siapkan tempat buat saudara. Nah pada peristiwa itu, selang 10 hari setelah Yesus bangkit, barulah terjadi hari Pentakosta. Terjadilah pencurahan Roh Kudus. Murid-murid
Para rasul-rasul dikuasai oleh pekerjaan Roh Kudus. Di saat itulah Petrus dipercayakan. Yang pernah sangkal Yesus itu dipercayakan untuk dapat berkhotbah. Dan ketika Petrus berkhotbah, sekian ribu orang bertobat. Ada anointing, ada urapan, ada authority, ada kuasa, ada hikmat menyertai. Baru terbentuklah di situ komunitas yang namanya core. Itulah komunitas pertama kali. Jemaat mula-mula terbentuk setelah hari Pentakosta. Di dalam Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai dengan 47. Itu yang akan kita baca. Yuk kita buka Alkitab. Udah selesai. Tadi gue udah ngomong dari perjanjian lama ke perjanjian baru tuh barusan. Yuk kita baca ayat 41 saudara. Yuk kita baca yuk 41. 1, 2, 3 ya. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis pada hari itu juga. Jumlah mereka bertambah. Ini dia penting. Jadi sebuah persekutuan atau members atau yang disebut di NDC adalah core adalah kumpulan orang-orang yang sudah mengalami Tuhan. Jangan baptis orang kalau dia belum mengalami Tuhan. Alami Tuhan dulu baru dibaptis. Karena baptis tidak menyelamatkan. Jangan semua orang kamu suruh baptis tanpa percaya Yesus. Itu berarti saudara ajak dia berenang. Karena gak ada artinya juga. Jadi untuk mengerti orang itu menjadi percaya karena dia memberitakan firman Tuhan. Dengar firman Tuhan. Ketika dengar khotbah dalam urapan Tuhan. Sehingga mereka mengalami sebuah revival. Ada turning point. Ada new life. Ada hidup yang diubah oleh Tuhan. Jadi ini penting sekali. Saya yakin dan percaya bahwa seluruh jemaat yang datang dalam ibadah hari ini. Adalah orang-orang yang sudah mengalami Tuhan. Kalau engkau tidak mengalami Tuhan, engkau tidak mau capek-capek datang ke tempat ini. Resikonya tinggi hari ini. Covid makin meningkat dan segala macam. Oke nih segala macam, ada varian baru. Saudara kalau tidak mengalami Tuhan, engkau tidak mungkin datang ke tempat ini. Tapi kalau saudara mau datang ke tempat ini, saya yakin saudara sudah mengalami Tuhan. Dan pastinya surga ada buat kamu. Wajah-wajahnya pasti masuk surga punya ini. Ada amin gak nih? Ya udah gitu doang. Maka orang itu kalau sudah kumpul enak nih. Nah seorang leader di dalam sebuah komunitas itu harus orang yang sungguh takut akan Tuhan. Orang rohani. Kalau leadernya rohani, membersnya rohani. Tingkat konflik ada tapi dapat dipecahkan. Kalau enggak jadi masalah. Ini masalah semua, ini masalah. Waduh repot sekali. Aduh saudara saya kasih tahu. Jemaat banyak menuntut kepada pendeta. Tapi pendeta tidak boleh menuntut kepada jemaat. Itu hebatnya jemaat. Pendeta harus kelihatan tetap terus oke. Tidak boleh salah sedikit pun pendeta. Tapi jemaat boleh salah kapan aja. Kok kayak kepatihan gitu gue ngomongnya hari ini. Jadi hamba Tuhan gak gampang. 25 tahun loh saya melayani Tuhan. Aduh susah Pak. Ngomong dikit salah. Salaman sama jemaat ini disalam. Ngomong sama dia, oh ya. Kadang orang salaman kita kalau diajak ngomong, oh ya. Oh, ibu kok baik? Ibu baik ya? Iya baik. Tangan begini udah lepas, tangan ini jalan ke sini. Tapi masih ngomong, ya Pak Petra, iya Bu. Ini udah salam sini. Nggak lama tuh orang lewat. Masuk loh dia ngomong loh. Ke media sosial, inbox saya. Kalau orang kaya disalam lama. Apa maksudnya? Yuk kenapa begitu jawabannya? Emang tadi kamu yang salaman? Saya tadi belakang ibu yang tadi Bapak tidak perhatikan saya. Oh Tuhan tolong. Nggak gampang Den. Apalagi yuk pegang core. Ngadepin members yang satu diperhatiin, satu nggak diperhatiin. Dia pikir orang kaya doang nih, orang miskin enggak. Apa sih bahasa kayak gitu? Gak enak banget didengarnya sama gue. Kayak kita seolah-olah lihat seseorang begitu. Nggak begitu juga kali. Saya khotbah di NDC sama khotbah di gereja lain. Tadi saya baru khotbah di gereja lain jam 9, nggak nanya ya. Jam 7 pagi, jam 9 di sini. Jam 7 pagi saya sudah khotbah di gereja lain. Yang datang mungkin 20-30 orang. Sama juga saya ngomongnya. Jadi pikir-pikir kayak ada perbandingan. Repot sekali.
Tapi kalau orang itu sudah kenal Tuhan, dia sudah dapat pengajaran yang benar. Saya yakin dan percaya, hidupnya selalu jadi berkat bagi banyak orang. (42) yuk kita baca yuk. 1, 2, 3. Ya, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam ini penting. Jadi gereja ini ada, NDC ada, core ada. Jadi waktu kumpul sama-sama, waktu offline bisa tatap muka. Lagi saat ini pakai Zoom. Apa yang kita bicarakan di Zoom? Ya pengajaran, nggak ada yang lain. Nggak nanya lu di mana, apa kabarnya? Itu oke, pembukaan. Boleh introduce, boleh. Bagaimana istri, anak bagaimana, suami bagaimana? Oke, yuk sehat, kerjaan bagaimana? Oke. Itu pendahuluan iya. Tapi isi di dalam komunikasi itu pengajaran. Maka pengajaran itu hanya dua aja. Ngomongin dosa harus ada pengampunan. Ngomongin penderitaan harus ada berkat. Jangan ngomongin dosa tanpa pengampunan. Timpang dia. Jangan ngomong pengampunan tanpa dosa. Jangan ngomong berkat tanpa penderitaan. Harus ngomong penderitaan, harus juga ada berkat. Harus ada check and balancing. Maka disitulah nilainya. Training for trainer. Kita men-training orang untuk supaya dia menjadi trainer di kemudian hari. Kalau kita hanya sebagai mentor, kita tidak menghasilkan seorang untuk menjadi seorang leader, maka kita gagal total. Tujuannya apa? Mengajarkan mereka dengan tepat. Maka nilai-nilai pengajaran itu harus dibangun saudara dalam hidupmu. Kalau kita ada di dalam kehidupan pribadi kita ingat Tuhan. Oke, hari-hari ini kita goyah saudara kalau kita tidak punya pengajaran yang kuat. Kenapa Tuhan begini? Kenapa Tuhan biarkan begini? Kenapa begini? Kenapa begini? Aduh repot. Anak-anak milenial kritis-kritis. Dia bilang, Kak ada Tuhan gak Kak? Ada Tuhan. Kok gue gak rasakan Tuhan itu ada? Saya bilang sama dia gini, dari dulu juga gue tanya Tuhan gak pernah ada. Saya tanya sama dia, yuk tidur jam berapa? Jam 11 Kak. Yuk bangun jam berapa? Jam 8. Pertanyaan gue, jam 3 pagi lu ada di mana? Lagi tidur. Kira-kira Tuhan bisa stop napas lu gak? Enggak automatically lu bangun pagi jam 8 langsung terbang, tidak. Tuhan kasih kesempatan lu bisa lihat hari yang baru. Anak-anak milenial ini kritis. Biasa kan generasi micin. Ya kritis berkritis lah, gak apa-apa, gak masalah. Ya anak gue udah besar juga deh. Gue udah rasa tua banget hidup gue nih. Anak gue udah mau masuk kelas 2 SMP kan. Mertua gue ada di rumah nih Den. Mertua lagi di rumah, lagi sakit, lagi diurus lah. Dia bisa ngomong sama omanya. Oma mau nanya, kenapa oma dulu terima papa? Kan gak sopan dia. Ini generasi micin nih. Kenapa dulu terima papa? Kan papa tua bangka, kata dia begitu. Kan papa sama mama bedanya usia 10 tahun, kenapa oma terima? Enggak, Petra tuh orangnya baik. Iyalah. Satu orang lagi milenial WA saya. Kak, bisa telepon kakak? Oh yaudah oke. Saya tahu nih, orang tuanya sahabat saya. Apa Kak? Mama kan kena cancer payudara cancer. Kan merembet Kak ke seluruh organ tubuh kansernya. Tulang juga udah, jantung kena, lambung kena, ginjal seluruhnya dikuasai oleh kanser. Hidup 8 tahun ibunya. Waktu mama kena payudara pertama, aku udah berdoa sama Tuhan. Tuhan, sembuhkan mamaku. Semakin aku berdoa minta sembuh, makin tambah itu kanser Kak. Kak Petra, aku mau nanya. Kalau Tuhan itu keputusannya tidak bisa diganggu lagi, untuk apa saya berdoa Kak? Untuk apa saya berdoa? Kalau ujungnya nanti mama saya dipanggil Tuhan, saya gak perlu berdoa lagi. Karena keputusan Tuhan tidak bisa digugat Kak. Kira-kira saudara jawabnya apa? Sebagai hamba Tuhan. Gak gampang lu jelasin gitu. Ini ujungnya pasti mati mama Kak. Jadi gue udah gak mau doa lagi untuk sembuh. Stop lu berdoa untuk sembuh. Apa? Mamamu bisa survive 8 tahun aja sudah kemurahan Tuhan. Jadi apa? Hari ini kamu berdoa apa? Tuhan, biarlah lewat peristiwa mama, imanku makin kuat dalam Tuhan. Lewat peristiwa mama, aku mau melihat kebesaran Tuhan, bahwa hidup ini anugerah Tuhan. Ya doa itu hari ini. Meninggal ibunya,
Setelah saya ngomong itu 1 bulan ibunya meninggal. Jadi nggak ada, jangan konseling ke saya ya. Ibunya meninggal, di peti jenazah saya datang bilangnya, bro, bagaimana bro? Ya anak baru mau kuliah, anaknya pinter, ikut perlombaan fisika di Jepang. Bagaimana bro? Tuhan baik ya kak. Kenapa bilang Tuhan baik? Dia bilang apa? Mama udah gak sakit lagi. Dia gak perlu lagi ke dokter. Dia gak perlu lagi di kemo kak. Lihat mama senyumnya kak. Mama Tuhan Yesus dia kak. Wah lu bener loh. Baru tahu Kak Petra. Waktu Kak Petra bilang suruh saya berdoa gitu. Gue berubah pikiran gue kak. Baru paham hidup. Hidup begitu pak. Bu, hari ini kita sehat udah kemurahan Tuhan. You punya uang sekarang gak bisa ngapa-ngapain. Punya uang kemana? Mau keluar negeri? Gak ada. Tapi saya gak punya uang. Apalagi? Orang punya uang yang gak bisa ngapa-ngapain. Punya uang gak bisa ngapa-ngapain. Sekarang kita punya uang mau kemana pun gak bisa. Apalagi gak punya uang. Ya udah. Tadi saya cerita tuh tadi pagi siang. Kartu kredit biasanya tagihan 3 lembar tuh tiap bulan sebelum masa pandemi. Sekarang udah beda, 1 lembar doang. Tapi isinya apa? Shopee, Tokopedia loh. Ini siapa kenapa jadi begini nih tagihan gue nih. Ayo sekarang, uang apa ada artinya sekarang? Ya minta sehat aja udah bersyukur kok hari ini. Kita nih sehat aja udah bersyukur. Dijauhkan dari virus lah. Tadi saya udah cerita, ini saya sudah divaksin, 4 vaksin. 4 nih bos, ini agak gede dikit. Vaksin pneumonia, paru-paru udah. Selang berapa minggu, COVID, fase pertama udah. Fase kedua, kemarin vaksin itu lagi tuh, influenza. Gue lagi cari tahu nih vaksin apa lagi yang perlu nih. Seminggu sekali suntik vitamin C. Karena tiap hari saya ketemu sama jemaat. Berapa ulang-ulang kali saya ngobrol sama orang yang COVID di depan muka saya. Makan bareng, buka masker. Pet, cek deh pet PCR lu, gue positif. Gue gak mau periksa. Bikin parno nih orang. Ya saya sehat aja udah puji Tuhan lah. Pikiran positif, hati tenang, yuk bisa emang. Yang penting harus dijaga mana-mana. Kita bersyukur kan semua pasti bawa masker kan. Ada masker cadangan kan? Ada lah, 2 jam sekali buang. Jangan ke orang susah loh. Kita turun dari mobil aja kadang-kadang kalau gak pakai masker, kayak dosa besar, balik lagi. Ambil masker. Hand sanitizer banyak tuh model apapun ada di tas gue. Yang gel, semprot ada. Tangan gue sampai kering, gue sampai ke dokter kulit. Loh kita kalau udah ngerti segala sesuatu kumpul orang yang sudah bertobat karena pengajaran. Harus ada follow up ya tentang nilai-nilai pengajaran. Ayat berikutnya 42b. Kita akan baca yuk. 42b, 44a, 46a. Kita akan baca. 1, 2, 3 ya. Dan mereka selalu apa? Berkumpul untuk memecahkan apa? Roti dan apa? Kata berkumpul di garis bawahi. Ayat 44a. Yuk klik. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap apa? Kata bersatu di garis bawahi. 46a. 46a. 1, 2, 3. Ya. Dengan bertekun dan dengan apa? Mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Untuk apa? Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan apa? Dan dengan apa? Lihat baik-baik ya. Tadi kata kerja yang pertama adalah berkumpul, yang kedua adalah bersatu, yang ketiga adalah apa? Satu. Ini penting nih. Kita hari ini berkumpul, iya. Bersatu bisa jadi, belum tentu sehati. Saya pengen tahu hatimu. Kita nggak tahu. Suami istri nggak sehati, nggak jadi apa-apa tuh bareng. Kalau suami istri nggak sehati, buat apapun nggak mungkin berhasil. Pak saya masih pacaran pak. Saya kadang-kadang kurang sehati sama pacarmu, putusin. Minta Tuhan kasih yang terbaik. Berkumpul, bersatu, dan sehati. Kalau dia sehati, firman Tuhan katakan, apapun yang kau minta, sepakat saja, pasti Tuhan akan berikan. Kalau engkau hidup rukun saja bersama, aku akan perintahkan berkat. Jika 2 orang datang kepadaku, minta apapun, pasti Tuhan akan jawab.
Maka kalimatnya, di mana ada 2 atau 3 orang, di situ Tuhan hadir. Itu berarti di dalam setiap kumpul kita komunitas, baik itu core, kalau kita udah berkumpul bersatu semuanya harus sehati. Gak nyampe sehati loh, hatinya juga harus gembira dan harus tulus hati. Apa tuh gembira dan tulus hati? Ikut core, ikut ibadah, hatimu harus gembira. Melakukan apapun harus gembira. Walaupun pekerjaannya berat tapi hatimu gembira, pekerjaan itu jadi ringan. Kalau memberi itu juga harus tulus. Jangan kalau memberi untuk dapat impact itu namanya nggak tulus. Kalau ketika engkau memberi, engkau jangan harap dia akan berbalik untuk tolong kamu. Engkau akan ditolong dari tempat yang lain. Kalau engkau tulus saja kerja buat orang itu, saya yakin dan percaya Tuhan akan limpahkan berkat buat saudara dan saya. Ada amin? Nah gampang cari orang tulus sekarang. Cerita ya, dikit. Banyak juga gak apa-apa Pak. Di masa pandemi, ada seseorang telepon saya. Pak Pendeta, saya bisa ketemu Bapak gak? Oh ya, saya lagi di Bali nih. Oh ya Pak, saya terbang ke Bali. Dia dari Indonesia Timur. Saya gak perlu sebutkan provinsinya dari mana dia. Terbang, temuin saya di Bali. Dia tinggal di salah satu villa di Nusa Dua. Pak Pendeta, kita makan malam ya. Oke. Di hotel ya. Oh ya udah oke. Pak Pendeta sama siapa? Sama istri. Oh ya Pak, bisa datang. Datang saya. Ketemu sama dia, suami istri. Duduk di villanya mereka. Bukan villa mereka. Punya orang, mereka sewa. Ya, duduk sama dia. Waktu duduk gitu, seneng dengar Pak Pendeta khotbah selama ini. Oh gitu ya. Pak, jemaat mana Pak? Ya, kalau Bapak ada di mana saya datang. Oh gitu ya, iya. Istrinya, iya nih Pak Petra, kalau Bapak ada di mana dia selalu samperin. Oh ajaib pertolongannya. Jadi saya di mana? Bapak jadi jemaat di mana? Oh saya keliling-keliling Pak Pendeta. Tapi saya jarang lihat muka Bapak loh Pak. Sekali-sekali aja saya lihat, mungkin nih karena Bapak kulitnya seperti ini, saya agak tanda tapi saya nggak enggak gitu loh. Duduk langsung. Pak Pendeta butuh apa? Wah ini pertanyaan yang sulit dijawab. Tapi enak didengar. Saudara paling enak tuh kalau ada orang datang, Bapak butuh apa? Itu paling enak didengar saudara, tapi sulit untuk dijawab. Kalau ada orang datang, Pak bisa selesaikan masalah saya nggak? Ini Bapak butuh apa yang bisa saya tolong? Wah nggak ada butuh apa-apa. Semua lagi online. Desember 2020. Saya nggak butuh apa-apa. Semua lagi online. Pak nggak butuh apa-apa. Nggak. Bapak sebut aja angkanya, saya iya. Ih keren banget. Bapak butuh apa aja udah seneng. Dia bilang sebut berapa aja Pak. Saya iya. Kalau gue ngomong 1 T dia selesai loh. Jangan matre dong lu. Di masa pandemi, saya nggak pernah berdoa lu saudara minta Tuhan, minta duit. Tuhan tolong pelihara saya dan keluarga saya. Nggak pernah saya berdoa itu. Dari Maret tuh 2020. Saya nggak punya gereja, nggak punya jemaat lu saudara. Full timer pelayan Tuhan nih. Nggak punya usaha apapun. Range nih ada di sini. Di bulan Desember itu tuh. Tiap hari hanya minta sama Tuhan ya Tuhan. Jangan tutup urapanmu dan hikmatmu buat saya. Itu aja dia cukup. Kalau Tuhan tidak tutup urapanmu dan hikmatmu. Supaya aku bisa berbuat sesuatu untuk umat Tuhan. Itu aja. Udah ini selesai sama dia ketemu. Ngobrol. Istri saya injek kaki saya. Kelihatan. Gue kasih tau dari tadi. Tiba-tiba dia bilang begini. Pak Pendeta, saya sudah tergerak. Bapak gak kasih tau nominalnya. Saya kasih tahu nominalnya ke Bapak. Dia sebut nominalnya. Nggak boleh tahu loh. Besok masuk ke rekening. Pikir nih duit buat apa ya? Telepon dia. Saya mau nanya Pak, ini buat pribadi buat pelayanan? Buat Pak bebas aja mau pakai apapun. Saya bilang sama istri saya, ini buat pelayanan, bukan buat pribadi. Jangan lu ambil 1 rupiah pun. Ingat itu. Itu uang kita pakai buat pelayanan. Bukan buat pribadi. Kita bisa buat sesuatu.
baru saya sadar saudara. Yuk ada orang yang tulus berkati kamu. Kamu gak tulus juga untuk mengerjakan pekerjaan itu. Nanti Tuhan angkat berkat itu buat saudara. Kalau ada orang yang tolong kamu dengan tulus, yuk gak hargai orang itu yang tulus. Yuk harus hargai itu. Ibu bapak harus hargai itu. Supaya hidupmu ada dalam berkat Tuhan. Ada aminnya nih? Berikan tepuk tangannya buat Tuhan Yesus. Gembira, hati tulus. Lihat apa yang terjadi. 43, kita baca yuk 43. Satu yang kuat yuk, waktunya terbatas. 1, 2, 3 ya. Maka ketakutanlah mereka semua sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan apa? Banyak mukjizat dan apa? Kenapa rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda? Karena kenapa? Mereka berkumpul, bersatu, sehati, hatinya gembira, tulus, berkat pasti ada aja. Maka semua yang hadir di tempat ini jangan ada yang mengeluh susah. Semua orang lagi susah hari ini bos. Belajar untuk bersyukur kita hari ini. Karena kita sendiri, kita bukan hanya sendiri yang susah. Kita semua ini satu paket lagi susah. Tapi ketika kita bersyukur, kita sehati, gembira, dan tulus. Masa sih Tuhan tidak buka berkat buat saudara? Dia akan buka berkat buat saudara dan saya, titik. Ada amin? Tadi pagi saya ada cerita. 2019 bukan masa pandemi. Berkat yang saya dapat dari Tuhan itu 2019 taruhlah 3 rupiah. 1 tahun 3 rupiah. Harusnya masa pandemi saya turun berkatnya bisa 1 rupiah atau 2 rupiah. Karena tidak ada pekerjaan pelayanan Tuhan, semua cancel. Tapi uniknya 31 Desember 2020, berkat yang saya hitung sama 1 tahun. Di masa pandemi 5 rupiah, naik 2 rupiah. Istri saya bilang gini, kalau begitu Pak kita berdua 2021 supaya pandemi lagi. Hatimu gembira, tulus, bantu orang, berbuat sesuatu untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan itu tahu bagaimana cara pelihara dan memelihara engkau. Aduh, kalau mau cerita-cerita saudara masa pandemi ini terlalu banyak cara-cara begitu. Mukjizat-mukjizat itu aneh. Ada jemaat nggak tahu dari ujung mana kirim nasi uduk ke rumah masa pandemi. Pas gue lihat dan luar biasa tuh nasi uduk. Baru kali itu gue lihat nasi uduk model kayak gitu, minyak semua. Gue nggak bisa makan, Tuhan Yesus tolong. Ini bagaimana cara makan? Minta difotoin, masukin ke Instagram lagi. Ajaib nih, tulis aja nasi uduk minyaknya dahsyat gitu. Aduh Tuhan itu luar biasa. Kalau mau lihat cerita, waktu saya terbatas. Terlalu banyak cara Tuhan tolong kita. Ayo saya mau sampaikan semua yang hadir di tempatnya yang belum nikah dan udah nikah. Apakah Tuhan tutup berkatmu? Tidak. Dia pelihara hidupmu sampai hari ini. Dia tetap jaga hidupmu sampai hari ini. Maka tidak ada satu orang pun yang mengeluh. Tapi patut bersyukur pada Tuhan. Yuk kita bacain cepat yuk. 44, 45, 44b dan 45. Yuk kita baca cepat ya. 1, 2, 3 ya. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan apa? Ayat 45, 1, 2, 3 ya. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan apa? Barangmu, barangku juga. Kalau engkau perlu sesuatu, saya jual barang saya untuk berikan keperluanmu. Di dalam core komunitas ini harus saling tolong menolong. Oh ini members course nggak ada kerjaan nih, kita punya kerjaan. Kamu perusahaannya ada pekerjaan, hire dia aja dulu. Lu bisa ada apa? Media bisa, desain bisa. Bisa nggak lo? Bisa ini nggak? Nggak bisa. Lu bisa ini. Jadi lu bisanya apa? Pantas aja lu nggak kerja. Bawa mobil nggak bisa juga, nggak bisa. Cuci mobil lo, cuci mobil. Saling tolong menolong. Yang lebih membantu yang kurang, yang kuat membantu yang lemah. Saling tolong menolong aja. Saling menolong aja. Kita sama hamba Tuhan juga begitu, saling tolong menolong. Di mana-mana kita saling tolong menolong. Dan ingat baik-baik semua yang hadir dalam ruangan ini. Kita hidup untuk saling berbagi. Maka hidupmu pasti diberkati oleh Tuhan. Terakhir 47. Ya, pas terakhir. 47. 1, 2,
3, ya, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dan orang yang diselamatkan. Saya memberikan apresiasi untuk NDC. Saudara bisa buat offline. Sekarang yang kelima ya, 5 kali ibadah. Full terus ya. Ini yang hadir kurang lebih hari ini 1 juta orang. Dari tadi full, terus sampai dengan sore. Ingat baik-baik, ada jiwa yang datang. Kamu disukai semua orang. Dan ada penambahan jiwa-jiwa yang baru. Berdoa ya sama Tuhan ya. Yuk punya komitmen sama Tuhan. Sampai Desember, berdoanya gini sama Tuhan. Saya minta 1 jiwa. Lewat hidup saya, dia mengenal Tuhan Yesus. Mau kokomu, mau ademu, mau abangmu, mau orang tuamu, mantumu, mertuamu, kamu doa minta sama Tuhan. 1 jiwa Tuhan. Tutup tahun, engkau akan lihat pertolongan Tuhan. Kamu minta Tuhan 1 jiwa, malah Tuhan yang akan memelihara kamu masalah hidup praktismu. Dan hari ini, jangan ada 1 orang pun yang apatis, pesimis. Tapi dia harus optimis dan juga ingat baik-baik. Dia harus punya ambisi yang kuat untuk tetap terus bekerja melayani Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Saya undang kita semua bangkit berdiri yuk. Refnya aja. Hidupku tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Angkat kedua tanganmu, saya mau berdoa. Bapa terima kasih, biarlah setiap kami yang ada dalam ruangan ini, tangan kami dipegang oleh Tuhan. Kami tidak akan goyah lagi, kami tidak akan pesimis lagi, kami tidak akan apatis lagi. Keluar dari tempat ini, kami semakin optimis, yakin Tuhan pasti tolong kami. Diberkatilah pribadi lepas pribadi. Engkau yang sakit, engkau punya iman hari ini, engkau disembuhkan. Tangan kirimu taruh di bagian penyakit, saya mau berdoa. Tuhan, engkau tahu mereka. Tangan kiri mereka diletakkan di bagian yang sakit. Hari ini mereka punya iman. Mereka disembuhkan. Oleh bilur darah Tuhan, engkau disembuhkan dalam nama Yesus. Engkau yang lemah pasti dikuatkan. Rumah tanggamu diberkati, pribadimu diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua diberkati Tuhan, bersama saya katakan, amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Petra Vanggidai untuk pelayanan firman Tuhan hari ini. Saya percaya kita semua sudah diberkati, amin. Haleluya. Baik saudara, kita akan akhiri ibadah kita, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari satukan hati kita berdoa. Bapak terima kasih untuk ibadah hari ini. Kami percaya hadirat-Mu Tuhan ada di tempat ini. Kau sudah melawat, menjamah dan memberkati hidup kami. Terima kasih untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Petra yang sudah menjadi berkat buat kami. Berkati kehidupannya Tuhan, pelayanannya, keluarganya. Pakai hamba-Mu ini lebih heran lagi dimanapun dia melayani. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga mengucap syukur buat setiap kami para hamba-hamba Tuhan dan jemaat Tuhan yang kami boleh ada melayani Tuhan. Boleh beribadah hari ini. Kami percaya kami pulang tidak sama seperti kami datang. Yang lemah sudah dikuatkan. Yang sakit sudah disembuhkan. Yang terikat sudah dilepaskan, yang putus asa, Tuhan berikan pengharapan yang baru, bahkan jalan keluar serta kemenangan Tuhan sediakan buat setiap kami. Dan sepanjang minggu ini, apapun yang kami kerjakan, Tuhan menyertai dan memberkati hidup kami. Biar hidup kami Tuhan boleh terus memuliakan nama-Mu. Dan sebelum kami berpisah, kami rindu menerima berkat dari Tuhan. Mari saudara yang terkasih, angkat kedua tanganmu. Mari kita terima bersama berkat dan anugerah dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kehidupan kita mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Mari semua percaya dan diberkati bersama, katakan amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai